Bab 31. Kami di sini. Tuan Lintang. Keluarga Tanomo adalah keluarga kelas 2 di kota Jakarta. Meskipun statusnya sebanding dengan keluarga Barma, tetapi kepala keluarga, Adam Tanomo, adalah pedagang grosir bahan obat terbesar di Jakarta. Keluarga Tanomo mengendalikan hampir 80% bahan obat di kota ini. Namun, hari ini, suasana hati Adam Tanomo tampak buruk. Dia duduk di sofa menatap sepasang pria dan wanita yang berlutut di depannya. Ada kemarahan yang membara di matanya. Bagus, Bayu Gunawan. Beraninya kamu memukul anakku. Kamu benar-benar ingin mati. Kali ini, Adam menggertakkan giginya dengan kuat. Jika biasanya, karena mengingat sedikit persahabatan yang mereka miliki, Adam bahkan tidak pernah memimpikannya hari di mana Bayu akan menjadi sekejam ini. Dia memukuli putra dan menantunya hingga babak belur seperti kepala babi. Ayah, wajah Harry sangat memar dan bengkak. Bahkan ada bekas darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia benar-benar kacau. Mata Harry penuh dengan kebencian saat dia berkata, "Sialan. Ini semua karena bajingan kecil itu. Aku tidak tahu trik apa yang Lintang gunakan. Tetapi dia benar-benar berhasil membuat Bayu berpihak padanya. Dan hal yang paling kubenci dari semuanya adalah dia mencuri tetua Aji dari kita. Ini membuat keluarga Tanomo kita kehilangan muka. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Kau tidak boleh begitu saja membiarkan bajingan kecil bernama Lintang itu." Suara Harry syarat akan kebencian. Di sisi lain, Yuli mulai meratap ketika dia berkata, "Ayah, aku rela kalau kita hanya dipukuli. Yang paling aku sayangkan adalah pakaian yang dikenakan bajingan kecil itu. Menurut tetua Aji, itu adalah emblem kaisar bernilai miliaran rupiah. Karya paling ikonik dari Alessandro Brunetti. Jika kita bisa mendapatkannya, nama keluarga Tanomo akan ada di seluruh dunia mode internasional." Emblem kaisar. Adam bisa merasakan jantungnya berdebar hanya dengan mendengarkan cerita Yuli. Keserahan yang amat sangat berkedip di matanya. Meskipun keluarga Tanomo dapat dianggap punya perusahaan besar, laba bersih mereka untuk tahun ini puluhan miliar. Bagaimana mungkin Adam tidak tergoda ketika satu emblem kaisar bisa menyamai laba bersih mereka selama 2 tahun? Saat Adam sedang memikirkannya, bip bip bip, ponselnya tiba-tiba berdering. Adam mengangkat ponselnya dan tertegun sejenak melihat nama yang terpampang di layar. Adi Barma. Bukankah dia sudah dikeluarkan dari keluarga Barma? Beraninya dia menghubungiku. Adam sedikit mengernyitkan kening. Tetapi dia masih memilih untuk menjawab panggilan itu. Kemudian, segera setelah itu, Harry dan Yuli memperhatikan perubahan ekspresi ayah mereka selama menelepon. Di awal, Adam tampak agak kesal. Tetapi ketika dia seolah-olah mendengar sesuatu yang tidak bisa dipercaya, dia berdiri. Selain itu, Adam sumringah setelah dia menutup ponselnya. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. "Ayah, apa yang Adi Barma katakan?" Harry bertanya dengan cemas. "Fiu." Adam menarik napas dalam-dalam. Dia berhasil menahan kegembiraan di dalam hatinya. "Kita menang taruhan. Kali ini, keluarga Tanomo pasti akan sukses." Petik 2. Adam begitu bersemangat sehingga wajahnya memerah saat terburu-buru memberitahu Harry dan Yuli. Baru saja, Adi Barma memberitahuku kalau bajingan kecil itu punya formula untuk pil kebangkitan. Dan pil kebangkitan ini adalah obat untuk epidemi pneumonia di Amerika Serikat baru-baru ini. Apa? Baik Harry dan istrinya terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pneumonia Amerika Serikat kini telah menjadi penyakit menular yang menyebabkan kepanikan di masyarakat kota Jakarta. Orang yang mengendalikan metode pengobatan, sebenarnya mengendalikan sumber kesehatan yang bahkan bisa menyaingi malaikat-malaikat langit. Harry dan Yuli tidak akan pernah berpikir bahwa Lintang tidak hanya memiliki emblem kaisar, tetapi dia juga memiliki formula untuk obat terobosan seperti itu. Itu luar biasa. "Ayah, apa rencanamu?" Harry bertanya dengan kesal. Jika keluarga Tanomo bisa mendapatkan formula ini, mereka pasti akan mendominasi industri farmasi di kota Jakarta dan mencapai kesuksesan dalam sekejap. Dan ketika itu tiba, mereka akan sangat dihormati oleh orang-orang di atasnya dan orang-orang akan berterima kasih kepada mereka. Kekayaan dan ketenaran akan mulai bergulir pada mereka.
Manfaat yang akan mereka tuai tidak terbayangkan. Hahaha. Saat ini, Adam seakan-akan menjadi gila saat dia tertawa terbahak-bahak, matanya berkilauan dengan kekejaman. Lintang, pria tak berguna yang menikah untuk menumpang hidup dengan keluarga istrinya. Kupikir kamu akan menjadi harta karun keluarga Tanomo. Resep obatmu, emblem kaisarmu, mereka semua milikku. Begitu mendengar suara tawa gila ayahnya, Harry hanya merasa setiap sel di tubuhnya menjadi bersemangat. Ayah, apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Bagaimana kau akan melakukannya? Adam tersenyum sinis. Ingat, bukan Bayu yang mengalahkanmu, tapi Lintang. Apa? Baik Harry dan Yuli sedikit terkejut. Tetapi mereka dengan cepat mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Ayah, apa kau mencoba membuat Om turun tangan? Om Harry dari keluarga pihak ibu adalah Kapten Detasemen Kepolisian Jakarta. Jika Lintang adalah orang yang memukul Harry dan Yuli, maka omnya ini bisa turun tangan dan menangkap Lintang. Betul sekali, Adam berkata dengan mata penuh sinar kekejaman. Begitu om kamu menangkap Lintang, maka kita bisa memaksa mengeluarkan formula itu darinya dan mengambil emblem kaisar. Akhirnya, kita akan membiarkan anak itu mati di dalam sel penjara. Duar, ketika mereka mendengar kata-kata itu, baik Harry dan Yuli sangat gembira. Hahaha, bagus, ayah. Cepat panggil om dan bunuh bajingan kecil itu. Aku pasti akan membunuhnya. Keluarga Tanomo akan menjadi kaya dan anak itu akan membusuk. Haha, dalam sekejap, 3 anggota keluarga Tanomo itu tertawa terbahak-bahak. Grup keluarga Barma. Sudah hampir jam 10 ketika Liana dan Lintang tiba di lobi kantor dengan sepeda listrik. Tetua Aji tidak ikut mereka ke kantor, melainkan menjemput tim desainnya. Saat mereka berjalan melewati pintu masuk gedung, alis Liana sedikit berkerut saat dia menyadari bahwa kantor itu kosong, terutama suasananya. Rasanya agak suram. Ada apa? Liana segera membawa Lintang naik lift ke lantai paling atas perusahaan. Dan saat mereka melangkah keluar dari lift, si sekretaris dengan cemas menyapa mereka. Bu Liana, akhirnya kau di sini. Para eksekutif dari divisi pakaian sedang mengadakan rapat dan tampaknya telah terjadi pertengkaran. Apa? Ekspresi Liana seketika menjadi muram. Sebelumnya, Liana bertanggung jawab atas divisi pakaian ini. Jika ada perselisihan internal di divisi pakaian di hari pertamanya sebagai presiden perusahaan, tentu akan berdampak negatif di masa depan. Liana segera membawa Lintang bersamanya ke ruang rapat. Tepat saat Liana melangkah masuk ke ruang rapat, dia disambut dengan suara pertengkaran yang intens. Dasar presiden payah. Liana senang naik jabatan tanpa bicara apapun, meninggalkan kekacauan divisi pakaian ini kepada kita. Ya, dan suaminya yang tidak berguna itu. Dia benar-benar menjadi kepala penasihat teknis yang payah. Kualifikasi apa yang dia miliki? Nah sekarang ini luar biasa. Grup Tanomo mengundang salah satu dari 4 desainer top Indonesia, Aji Nugraha, untuk memimpin divisi desain mereka. Divisi pakaian dari grup Barma hanya bisa menunggu kehancuran kita sekarang. Petik 2. Rapat itu berlangsung heboh. Begitu Liana mendengar isi diskusi mereka, wajah cantiknya langsung berubah muram. Bunyi pintu ruang rapat terbuka dan masuklah Liana dan Lintang. Keributan di ruangan itu berangsur-angsur menjadi tenang begitu mereka melihat keduanya. Hanya saja semua tatapan mereka tertuju pada Lintang. Tatapan yang penuh dengan permusuhan dan niat buruk. Pak Gilang, apa yang kau ucapkan barusan? Wajah cantik Liana menjadi sangat muram saat dia menatap lurus ke arah pria parubaya dan menanyainya. Pria parubaya yang gemuk itu adalah mantan wakil manajer umum, dan juga asisten Liana. Dan lagi, selama keributan tadi, ucapan Gilang adalah yang paling parah. Apa yang aku ucapkan? Kamu pasti sudah mendengarnya. Gilang sama sekali tidak takut pada Liana. Gilang bangkit dari tempat duduknya dan mengarahkan pandangan jijik pada Lintang. Aku baru saja mengajukan pertanyaan yang ada dalam pikiran semua orang. Suamimu berpikir dia itu siapa? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi kepala penasihat teknis grup keluarga Barma? Apa itu layak ribut? Gilang benar-benar tidak berbasa-basi. Semua yang dikatakannya sulit untuk didengarkan. Dalam sekejap, banyak eksekutif divisi pakaian mulai sependapat dengannya.
Sejak Liana dipromosikan menjadi presiden, Gilang merasa bahwa sebagai wakil manajer umum, dia seharusnya diberi peran sebagai kepala penasihat teknis. Gilang seharusnya menjadi yang kedua setelah Liana. Namun, kemunculan Lintang menghancurkan mimpinya. Bagaimana mungkin Gilang tidak membencinya? Begitu Liana mendengar kata-kata Gilang, ekspresinya memburuk saat bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Apa yang dia inginkan? Sudut mulut Gilang menyeringai setelah melirik ke orang-orang. Dia berkata, tidak apa-apa jika suamimu ingin menjadi kepala penasihat teknis grup Barma. Tapi Lintang harus bisa mengundang beberapa orang besar seperti Aji Nugraha untuk memimpin divisi desain pakaian perusahaan. Jika tidak, penasihat teknis payah macam apa dia? Benarkan semuanya. Petik 2. Kata-kata Gilang menimbulkan respons yang lebih intens dari orang-orang. Ejekan, hinaan, dan rasa jijik di mata semua orang semakin kuat. Bertentangan dengan reaksi semua orang, Lintang ingin tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Lintang memandang Gilang seperti sedang melihat orang bodoh. Bagaimana kalau aku berhasil mengundangnya? Apa? Ruang rapat hening beberapa saat sebelum semua orang akhirnya mencerna kata-kata Lintang. Gilang bersama dengan para eksekutif lainnya hanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lintang, bagaimana mungkin seorang pria miskin yang menikahu keluarga istrinya, sepertimu ini, bias bertemu seseorang seperti Aji Nugraha? Omong kosong, rasanya aku akan mati sambil tertawa. Apa dia pikir dia benar-benar mampu melakukan itu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Banyak dari eksekutif senior tidak henti-hentinya mengejek. Sementara itu Gilang muncul seolah-olah sedang melihat orang gila ketika dia melihat Lintang. Dia mencibir. Baiklah, Lintang. Aku akan bersumpah di sini. Sekarang juga. Kalau kamu bisa mengundang seseorang yang tingkatannya sama dengan Tetua Aji, aku, Gilang Hidayat, akan membiarkanmu menamparkan wajahku sesukamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengundang orang seperti itu, maka maaf, kamu harus keluar dari grup Barma. Bagaimana? Gilang sangat yakin dengan taruhannya. Pada dasarnya, Gilang tidak percaya bahwa ada cara bagi seorang pria pecundang untuk mengetahui orang-orang hebat dari dunia desain mode, seperti Aji Nugraha. Gilang hanya menunggu Lintang untuk memakan umpannya sehingga dia lebih mudah untuk mengeluarkan pecundang itu dari grup Barma. Namun, yang mengejutkan semua orang. Baiklah, Lintang setuju tanpa berpikir dua kali. Apa? Gilang dan semua eksekutif bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak mengira Lintang akan menyetujuinya dengan mudah. Dan itu belum berakhir. Lintang melangkah ke arah Gilang, mengangkat tangannya dan plak. Suara tamparan itu begitu jelas dan keras. Gilang merasa pusing. Gilang ditampar. Gilang tercengang. Semua orang tercengang. Namun, itu masih belum berakhir. Plak, plak, plak. Dengan satu tangan di kerah baju Gilang, yang menahannya di tempat, Lintang mulai menamparkan pria itu seperti orang gila. Dia seolah-olah sedang memukul lalat. Satu demi satu tamparan keras terus mendarat di wajah Gilang. Beberapa orang mencari gadis. Beberapa orang mencari pria. Kenapa kamu ini begitu rendah hingga perlu ditampar? Suara Lintang dingin. Tetapi setiap tamparan yang Lintang berikan kepada Gilang mengirim kesadaran pria gemuk itu ke dimensi lain. Sementara Gilang ingin melawan, justru dia merasa lemah seperti anak ayam melawan Lintang. Dan dia tidak bisa lolos sama sekali. Lintang, berhenti. Apa hakmu memukulku? Kamu bahkan belum mendapatkan desainer setingkat dengan Tetua Aji. Kamu bajingan. Gilang benar-benar kacau. Dia menangis ketika menanyai Lintang. Dan hanya setelah Lintang mendengar kata-kata itu, dia menghentikan tamparannya. Begitu. Lalu Lintang menyeringai dan berteriak ke arah pintu dengan acuh. Masuklah. Gilang beserta semua eksekutif tertegun sejenak sebelum mereka semua tanpa sadar menoleh ke arah pintu ruang rapat. Dan pemandangan yang terlihat di mata mereka adalah pintu ruang rapat dibuka sekali lagi. Lalu mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut beruban, bersama dengan sekelompok orang elit berjas masuk. Saat orang-orang ini tiba, mereka menoleh ke Lintang dan membungkuk padanya dengan tertib. Kami sudah sampai. Pak Lintang.